Halo teman-teman semua, makasih banyak udah klik lagi video vlog nih. Dan update terbaru dari Melbourne, khususnya di Clayton. Sekarang itu suhunya 4 derajat Celcius padahal lagi musim semi. Dan nggak tahu kenapa, barangkali ini karena climate change sehingga kenapa suhunya tiba-tiba jadi 4 derajat Celcius kayak gini. That's very very cold since this morning. Maksudnya sekarang itu aku lagi mid break, artinya lagi liburan mid semester. Tapi apa daya, masih ada tugas ternyata yang belum disubmit karena dosennya ngasih extension gitu. Dosen aku baik banget, namanya Carlo. Dia orang Italia tapi udah lama tinggal di Australia. Semester lalu aku juga belajar sama dia, tapi di semester ini kebetulan banget aku nggak nyangka dapet dia lagi pas ngambil mata kuliah Evaluating Research Evidence. Kalau kita ngomongin research evidence itu nggak cuma jurnal internasional, nggak cuma itu aja, tetapi banyak juga hasil penelitian ataupun laporan-laporan studi yang dibikin oleh organisasi internasional kayak OECD, kemudian kayak NFER, terus juga ada EEF, Education Endowment Foundation. Banyak banget organisasi di dunia yang juga punya riset mandiri gitu. Cuma bedanya publikasi mereka itu bahasanya lebih semi formal dan target audiensnya itu lebih luas. Iya, karena kita bahas tentang tugas aku dan lagi-lagi kita bahas everything about learning and teaching. Pernah ada yang bertanya ke aku, adek aku khususnya, tentang mengapa kita harus belajar. Menurut kalian kenapa sih kita harus belajar? Karena selama ini kita pergi ke sekolah itu biasanya karena ngikut perkataan orang tua. Kayak kita tuh belum paham kenapa kita tuh sebenarnya harus belajar. Tapi seiring berjalannya waktu, kita tuh makin sadar bahwasanya belajar itu malah justru jadi kebutuhan. Nah, itu biasanya bagi mereka yang udah dewasa. Makanya ada istilah adult learning, kayak belajar untuk orang dewasa dan pembelajaran untuk anak-anak. Dan menurut aku tugas kita sebagai guru selalu mengingatkan mereka, menggayat, membimbing mereka tentang pentingnya belajar, karena barangkali mereka gak tahu atau belum paham. Kalau ada anak-anak yang bertanya untuk apa kita belajar, alangkah baiknya kita juga memberikan berbagai macam penjelasan dari berbagai sudut pandang. Misalnya belajar itu ya untuk meningkatkan kompetensi diri agar bisa bersaing di dunia global nantinya, agar kita bisa mandiri secara ekonomi atau finansial. Atau di sisi lain kita philosophical answer kayak ya belajar itu untuk memanusiakan manusia biar kamu lebih berakhlak, lebih beradab, dan punya rasa saling menghargai dan saling menyayangi, kayak gitu. Atau kamu juga bisa tawarkan alasan bahwa belajar itu ya bagian dari ibadah. Kalau kamu seorang muslim, kalau ketika kamu belajar berarti kamu juga dapatkan pahala dari sisi Allah. Menurut aku berbagai alasan kayak gini tuh penting untuk kita tekankan kepada para siswa bahwa jangan jadikan belajar itu sebagai sebuah beban gitu loh. Karena emang bener banget gak ada yang namanya belajar itu menyenangkan, terus ringan, fun. Gak selamanya kayak gitu, karena yang namanya belajar pasti mengalami fase-fase membosankan, terus lelah, pusing. Tapi yang harus kita lakukan adalah tetap berjuang menjalaninya sampai selesai. Oke, makasih banyak untuk kalian yang udah nonton dengerin random talknya aku sore hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.